Sebentar ya. Sebelum ke video wawancara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Stefanus Febrianto dengan NIM 180601131 dari Prodi Pendidikan Guru SD angkatan tahun 2018. Bersama dosen pendamping KKN Mandiri saya, Ibu Yesi Mailani Kartiwi, MPD, dengan nomor NIDN-nya yaitu 042 805 9401 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi langsung aja ke video wawancara. Let's go. Selamat pagi Kak Stephen. Halo, pagi. Selamat pagi Bu Lia. Selamat pagi Kak Yoel. Ya, selamat pagi, Pak. Ya. Nah, maaf mengganggu waktunya Kak Yoel. Di sini saya akan mewawancarai Kak Yoel mengenai usaha yang Kak Yoel lagi laksanakan. Oke, untuk pertanyaan pertamanya, persiapan apa saja yang Kak Yoel persiapkan untuk usaha Kak Yoel dalam kondisi COVID-19 ini? Ya, saya mau menjawab sebelum COVID-19 ini terjadi, memang sebelumnya saya sempat ada suatu usaha atau wirausaha kecil-kecilan, cuman tidak dilanjutkan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja. Nah, bekerja di bulan Januari. Nah, kebetulan COVID ini datang di bulan Maret 2020. Dan Maret 2020 tuh saya udah tidak bekerja, tidak berwirausaha lagi. Tetapi saya memutuskan untuk bekerja. Nah, pekerjaan saya ini kebetulan di bidang kosmetik dan kesehatan. Nah, sejak pandemi COVID-19 ini terjadi, eh, setiap perusahaan itu pasti memiliki yang namanya uang cadangan atau dana yang tidak terduga dalam situasi COVID-19 seperti ini. Jadi bagi saya, meskipun saya mungkin bukan seorang wirausaha, tapi di pabrik saya itu ada yang namanya devisa. Devisa itu adalah keuangan darurat untuk seperti pandemi, untuk misalnya gaji karyawan seperti apa, terus dalam ongkos pasar untuk bahan-bahan baku yang harus dibeli oleh pabrik, itu semua dalam suatu perusahaan. Saya pun belajar dari perkuliahan saya di bidang bisnis manajemen, itu pasti ada yang namanya dana darurat, pasti nggak mungkin nggak ada. Dalam suatu usaha tidak mungkin yang namanya keuntungan tuh diboros-boroskan atau dihamburkan, pasti disisihkan, ada yang buat bisnis, ada yang buat ekonomi pribadi orang tersebut, adapun dana yang tidak terduga. Nah, seperti situasi COVID-19 ini kan kita tidak terduga kalau pandemi ini ternyata membuat ekonomi seluruh dunia menjadi turun. Oh, persiapan ya. COVID-19 sekarang kan pasti semua wirausaha kena dampak ya. Pasti mengalami penurunan. Jadi paling yang harus dipersiapkan saya pribadi mental lebih dikuatin lagi karena harus lebih siap kalau suatu saat hari nanti pasti setiap harinya pasti ada yang nggak beli atau gimana. Jadi paling Jadi mental siapkan harus lebih mental ya, dipersiapkan. persiapan ya. Oke. Ada lagi atau hanya siapkan mental saja? eh Paling itu sih ya. Paling itu. Oke. Ya sebisa mungkin tetap jualan karena kalau tidak jualan untuk ekonomi keluarga mungkin akan sulit, jadi walaupun keadaannya seperti ini ya dijalani saja. Oke, ya. Selanjutnya tadi mengenai persiapan, sekarang kendala atau kesulitan apa saja yang Kak Stephen temukan pada usaha Kak Stephen dalam kondisi COVID-19 ini? Kalau saya pribadi eh, paling kesulitannya apa ya? Kalau COVID sekarang memang beberapa termasuk saya kena dampak konsumen menurun. Kalau konsumen menurun berarti otomatis pendapatan menurun. Jadi kesulitan saya paling mengatur pengeluaran gitu. Pengeluaran ya, bener Mengatur sih, emang pengeluaran. susah sih ya karena emang kondisinya Iya. seperti ini. Kendalanya dulu pembelinya ya lumayan ramai,
sekarang ya agak sepi, mungkin mereka juga membagi eh, uangnya untuk keperluan yang lain karena kondisi seperti ini banyak sekali yang pegawai-pegawai dikurangin bulanannya, mungkin mereka mengirit untuk pengeluaran. Ya tentu sangat menurun, daya beli masyarakat menurun, dan otomatis produk-produk yang kami harusnya bisa keluar sekian juta menjadi menurun banget. Nah, nanti semua produk yang kami yang kami buat itu memang mengalami omset yang turun. Strategi apa saja yang sudah Kak Stephen lakukan dalam kondisi COVID-19 ini? Strateginya ya. Strategi apa ya? Kalau strategi saya nggak terlalu banyak ya, paling sebelum COVID mungkin saya sama COVID ini strategi saya menurunkan stok ya, yang tadinya mungkin sebelum COVID bisa 7 sampai 8 kilo, sekarang diturunin lagi. Mungkin paling penurunan stok aja. Oke. Strateginya kita melayani yang lebih baik lagi, terus menu-menunya agak ditambah, agak bervariasi, itu aja mungkin ya. Mungkin kalau di pabrik saya sih dalam situasi strategi yang namanya penjualan, kebetulan kita di bidang kosmetik, dan asalnya sih kita kosmetik, tapi sejak COVID-19 ini terjadi, akhirnya kita pun mengusulkan kepada uh, dinas kesehatan, yaitu untuk membuat hand sanitizer, terus kita juga buat yang namanya disinfektan, seperti itu. Jadi ketika kita menemukan di pabrik saya menemukan sesuatu hal yang baru seperti itu di tengah-tengah pandemi COVID-19, tidak memungkiri bahwa omset itu bisa naik lagi, keuangan pabrik itu bisa naik lagi. Nah, strategi pabrik saya yaitu membuat produk baru seperti disinfektan dan sanitizer. Jadi membuat inovasi baru lah ya. Ya, Kayak disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Bener ya Kak Yoel ya? ya, betul. Menurut Kak Stephen, apakah dalam kondisi seperti ini sangat banyak peluang untuk usaha yang dilakukan secara online? Karena kan sekarang banyak juga sosial media itu digunakan untuk kayak bisnis online, dagang online, dan lain-lain. Apakah itu banyak peluangnya atau tidak? Itu sangat berpeluang, Sangat, ya? apalagi di kondisi sekarang banyak konsumen yang kalau belanja kan lewat online sekarang ya. Jadi apalagi saya dagang itu di komplek. Jadi saya mengandalkan konsumen dari online gitu. Jadi menurut saya peluang online ini sangat besar sekali. Ya untuk bisnis apa untuk online ini. Kalau online bagus juga, cuman kalau saya lebih memilih offline saja. Ya, ada plus pasti dan ada minusnya juga. Kalau plusnya tuh memang online, kita juga tidak bisa memungkiri kalau online itu bisa laku semua terjual. Tetapi kalau kita melalui online itu masyarakat pun daya belinya pun naik pada era-era pandemi kayak gini, karena mereka mungkin takut untuk keluar, takut kemana, takut ke toko atau gimana. Tetapi dengan adanya online ini memudahkan juga di pabrik saya untuk menambah yang namanya keuangan gitu, menambah omset. Nah, seperti itu Pak. Oke, jadi untung juga. Ya, oke, jadi ada plus minusnya ya. Ya. Keuntungan dan kerugian apa saja yang sudah Bulia terima dalam kondisi COVID-19 ini? Ya, keuntungannya ya alhamdulillah masih ada yang mau membeli. Nah, kerugiannya itu tadi pembeli agak kurang. Ya. Biasanya ramai, sekarang ya tapi ada aja. Apa ya, kalau keuntungan mungkin nggak ada ya COVID-19 seperti ini. Kalau kerugian nggak terlalu signifikan ya, paling karena saya jual ayam, karena
kalau ayam itu saya satu paketnya kan ada sayur. Jadi mungkin kadang ada sayur itu nggak bisa dipakai buat besok gitu. Kayak Jadi hanya kalau dibesokin pasti dipakai cuma 1 hari ya bertahannya. Jadi ya nggak bisa bertahan betul, lama. Oke, betul. jadi kekurangannya Paling itu ya. itu ya. Ya keuntungannya tentu keuntungannya ya puji Tuhannya sih semuanya sekarang itu lancar-lancar aja. Kebetulan tidak ada yang namanya PHK Nah, ya itu, cuman tidak ada juga pemotongan gaji kepada karyawan, kepada saya berada, semuanya normal seperti biasa. Tapi ada kerugian yang kebetulan kita asalnya tidak, itu membuat ya omset turun. turun ya. Ya itu aja sih kerugian. Ya, keuntungan dan kerugiannya. Nah, pesan dan tips dari KYL untuk para wirausahaan yang lainnya atau yang baru buka usaha. Kan KYL udah pernah buka usaha, udah pernah menjalankan tim dalam bisnis manajemen. Nah, bolehlah 1 atau 2 pesan atau tipsnya untuk disampaikan agar nanti wirausaha yang lain itu bisa termotivasi. Ya KYL boleh diulang lagi, suaranya kecil. Rick, Cek udah, nah udah ada. Kayak boleh dilanjut ya. nggak ada lagi ya? Udah ada. Nggak ada ya. Ya, jadi pesan dan saran dari saya sih, pesannya tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan tetap berusaha dan berdoa. Itu aja. Jadi intinya harus berusaha ya, dan juga harus Ya, bekerja berusaha. keras karena kan Dan tanpa ada usaha dan kerja keras, usaha tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Betul ya? ya, betul. Untuk para wirausaha yang lainnya, walaupun dengan keadaan seperti ini, kita harus tetap semangat, kita harus tetap sabar untuk menjalani semuanya. Pesan dan tips ya. Apa ya? Paling tetap berpikiran positif ya, itu penting. Kita harus punya mindset yang positif, tetap berpikir positif, terus lebih apa ya, lebih kreatif, mencoba inovasi yang baru, sama jangan putus asa, jangan menyerah, karena lebih baik kita berpikir seperti itu, lebih baik kita berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bertahan di bidang usaha ini. Oke, Gitu. mantap Jadi sekali ya. jangan menyerah gitu. Ya, mantap. Jadi buat wirausahaan yang lain jangan menyerah ya. Betul. Pertanyaan terakhir nih, Kak Yoel. 1 kata untuk wirausaha dan masyarakat yang lainnya mengenai COVID-19. 1 kata aja ya, yang mewakili tentang wirausaha dalam kondisi COVID-19 ini. Konsisten. Konsisten, oke. Karena kebanyakannya wirausaha itu tidak konsisten karena mungkin melihat kondisi. Benar ya, Kak Yoel ya? Oke, mungkin itu saja Kak Yoel. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu sekali lagi. Dan nanti kalau ada waktu kita bicara-bicara lagi. Oke ya, terima kasih Kak Yoel. 1 kata saja. Mudah-mudahan COVID di Indonesia boleh cepat hilang dan kita boleh hidup normal. Tekad. Tekad, oke. Karena kalau selama ada tekad, kita masih bisa selalu berusaha. Sip, mantap sekali. Mungkin itu saja Kak Stephen. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Dan maaf juga sudah mengganggu. Jadi ya, Ya, nggak apa-apa. terima kasih lagi. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya. Terima kasih.